너에게로 빠져든 건 너의 눈에. Halo guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas alur cerita Wuri the Virgin episode 8. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, di akhir episode 7 kemarin, Raphael bermimpi berciuman dengan Wuri. Lanjut ke episode 8, setelah bermimpi berciuman dengan Wuri, akhirnya setiap bertemu dengan Wuri, hati Raphael selalu berdebar sehingga membuat dirinya salting. Kemudian saat Wuri melakukan rapat bersama Limari, Limari terlihat sedang memojokkan Wuri. Setelah itu Raphael segera datang dan membubarkan rapat tersebut. Setelah semuanya pergi, ternyata Wuri meninggalkan sebuah barang di meja rapat. Raphael mengambil barang tersebut dan berniat akan mengembalikannya kepada Wuri. Sementara itu, Wuri yang sedang berada di pinggir jalan akan tertabrak sebuah kendaraan. Raphael yang melihatnya langsung berlari menyelamatkan Wuri. Wuri pun berterima kasih kepada Raphael. Dan ketika ditanya, Raphael sangat salting dan malah mengatakan dia kebetulan lewat di situ. Karena terlanjur berkata demikian, akhirnya Raphael tidak jadi mengembalikan barang milik Wuri. Selanjutnya, saat hendak pulang, tiba-tiba ada seseorang yang ingin memeluk Wuri. Hal ini terjadi karena orang-orang di gereja yang biasa didatangi Wuri menganggap Wuri adalah seorang wanita suci karena telah mengandung bayi dan masih dalam keadaan perawan. Setelah dua orang itu pergi, Wuri pun masuk ke dalam rumah dan tidur. Pagi harinya, Wuri sangat kaget karena bermimpi berciuman dengan Raphael yang adegannya sama persis dengan mimpi Raphael kemarin. Karena merasa aneh, Wuri berniat menceritakan mimpinya kepada ibu dan neneknya. Belum sempat bercerita, tiba-tiba ada seseorang yang ingin memeluk Wuri lagi. Ternyata di gereja yang biasa didatangi Wuri akan mengadakan perayaan untuk memberikan penghargaan kepada Wuri. Karena kebetulan Wuri datang ke gereja tersebut, akhirnya orang-orang yang ada di sana langsung mengerubungi Wuri. Karena hal tersebut, Wuri kehilangan keseimbangan dan akan terjatuh. Namun dengan sigap Raphael berlari dan menyelamatkan Wuri lagi. Karena terburu-buru, akhirnya kaki Raphael sedikit kesleo. Wuri pun mengantarkan Raphael ke rumah sakit. Lalu ponsel Raphael pun berbunyi. Ternyata itu adalah polisi. Ternyata ayah Raphael berada di kepolisian dan marah-marah karena polisi terus-terusan menginterogasi rumah sakit miliknya. Hal ini terjadi karena kemarin Kang J bersama temannya menyelidiki rumah sakit diam-diam sehingga membuat tanaman kesayangan ayah Raphael terjatuh. Karena hal tersebut akhirnya Kang J dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Sepulang kerja, akhirnya Kang J nampak sangat tidak semangat. Tapi tiba-tiba, Ibu Wuri sudah berada di depan rumah Kang J. Ibu Wuri mengantarkan sebuah makanan untuk Kang J. Dan di sana dia menyemangati Kang J untuk terus semangat menjalani hari-harinya. Keesokan harinya, Nenek Wuri menyuruh Wuri mengantarkan makanan untuk Raphael sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan Wuri kemarin. Wuri akhirnya mengantarkan makanan tersebut ke rumah Raphael. Karena saat itu Raphael tidak masuk kerja karena kakinya yang cedera. Di sana Wuri sangat takjub melihat Raphael yang ternyata membaca buku panduan menjadi orang tua. Selanjutnya, akhirnya Wuri memeriksakan kandungannya lagi. Di sana terlihat bayi Wuri sudah semakin besar. Hal ini membuat Raphael sangat sedih dan tidak bisa menahan air matanya. Melihat bayi beruangnya, Raphael menjadi sangat emosional. Sehingga Wuri menenangkannya sampai Raphael merasa lebih baik. Di sisi lain ada Limari yang berusaha untuk menyusahkan Wuri. Mengetahui kalau Wuri sangat terganggu dengan kehadiran orang-orang yang ingin memeluk dirinya, akhirnya Limari menyuruh streamer untuk melakukan wawancara dengan Wuri. Benar saja hal ini sangat mengganggu Wuri dan keluarganya karena menghambat aktivitas sehari-hari mereka. Namun Raphael selalu siaga dan membantu Wuri melewati masa-masa sulit tersebut. Hingga akhirnya Wuri berhasil menyelesaikan masalah mengenai statement orang-orang tentang dirinya yang merupakan wanita suci. Karena Wuri menyelesaikan masalah tersebut dengan sangat bijaksana, Raphael sangat terpana dan semakin jatuh cinta kepada Wuri. Selanjutnya, karena ayah Raphael terus-terusan meminta Raphael agar tidak bercerai dengan Limari, akhirnya Wuri datang ke kantor ayah Raphael dan berkata
bahwa dirinya tidak akan menyerahkan bayinya jika Rafael dan Limari tidak bercerai. Karena hal tersebut, ayah Rafael bercerita kepada Limari bahwa dia harus menuruti perkataan Wuri karena bayi dalam kandungan Wuri adalah cucunya satu-satunya, dan akhirnya menyuruh Limari segera bercerai dengan Rafael. Mendengar hal tersebut, Limari sangat murka dan akhirnya mendatangi Wuri. Di sana Limari melabrak Wuri, dan karena hal itu kemarahan Wuri mulai tersulut. Namun teman kantornya segera menenangkan Wuri. Di sisi lain ada Kang Jae yang masih berusaha menyelidiki rumah sakit Rafael. Dan dalam penyelidikan kali ini akhirnya Kang Jae menemukan titik terang karena dia berhasil menemukan ruangan tersembunyi dalam rumah sakit Rafael. Dan kedepannya dia masih akan menyelidikinya lagi. Di lain sisi ada nenek Wuri yang bertemu dengan seorang pria yang pada akhirnya mereka jatuh cinta satu sama lain. Bahkan pria tersebut memberi nenek Wuri sebuah buket bunga. Dan keesokan harinya saat Rafael mengantarkan Wuri lagi, tiba-tiba Rafael mengajak Wuri untuk melihat pemandangan matahari terbenam sejenak. Momen tersebut sangat mirip dengan adegan dalam mimpi Wuri, sehingga Wuri merasa bahwa dirinya sedang bermimpi. Akhirnya Wuri terbawa suasana dan mencium Rafael saat itu juga. Dan dalam adegan inilah episode 8 bersambung. Untuk lanjutannya Mimin bakal upload di konten selanjutnya ya guys. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.